Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini bersyukur sekali kita masih bisa bermuajahah bersama dalam rangkaian acara Ramadan 1444 Hijriah, yaitu Tausiah Pagi. Tak lupa, mari ibu-ibu dan akhwati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan usia, diberikan nafas untuk kemudian menjalani ketaatan, terutama untuk menghadiri forum tausiah pagi hari ini. Semoga momen Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Baik, apa kabar ibu-ibu dan akhwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, sehat, tetap semangat, dan terus taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tausiah pagi hari ini, tema yang akan dibawakan adalah Ramadan, momentum kembali kepada Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Ustazah Ina. Baik, kepada ibu-ibu dan akhwati, mari kita simak penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita. Semoga kita semuanya bisa menyimak dengan khusyuk dan bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Ina untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadholi. Jazakallahu khair, Ustazah Mirti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah manusia, kita adalah umat terbaik yang dilahirkan di antara manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah daripada yang mungkar dan bertakwa kepada Allah. Di kesempatan pagi kali ini, saya akan menyampaikan tausiah pagi yang dengan tema Ramadan, momentum untuk mengembalikan Al-Quran. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu dalam keadaan taat, sehat, dan semangat, dan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, bahwasanya kita adalah umat yang terbaik yang diciptakan di antara manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah, yang mana pula kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang ia berasal dari kalangan manusia juga, yang ternyata ia adalah manusia terbaik di antara semua manusia di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu membawa sebuah mukjizat, yang mukjizat ini bisa dikatakan
terbaik di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kenapa dikatakan terbaik? Karena di samping itu mukjizat, tapi ternyata di dalamnya itu terdapat risalah yang bisa kita bisa kita rasakan kebaikannya sampai sekarang, bisa kita lihat wujudnya sampai sekarang. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Di mana Al-Quran ini turun di bulan yang terbaik. Jadi kita itu umat terbaik, kemudian dipimpin oleh Nabi yang terbaik, kemudian membawa sesuatu yang terbaik pula. Nah, turunnya juga di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini berarti memang identik dengan bulan turunnya Al-Qur'an gitu ya. Tapi apa cukupkah dengan kita memahami bahwasanya Ramadan itu hanya bulan diturunkannya Al-Quran gitu. Sehingga masyarakat pada umumnya pada bulan Ramadan akan semakin memperbanyak bacaan mereka, memperbanyak jumlah khatam mereka dalam satu bulan gitu ya. Kemudian terkadang ada yang memperingati hari seperti tanggal ini, tanggal 17 Ramadan, itu biasanya akan banyak momentum orang mengadakan pengajian yang memperingati Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Nah, kita sebagai umat muslim apakah harus hanya memahami bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan saja gitu? Cukup seperti itu hanya dengan membacanya saja? Ternyata tidak. Jika kita lihat lanjutannya surat Al-Baqarah 185, bahwasanya Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk, kemudian sebagai penjelas dan pembeda antara hak dan batil, harusnya kita sebagai umat muslim berusaha bagaimana menjadikan Al-Quran itu sesuai dengan maknanya dalam surat Al-Baqarah tersebut, yaitu sebagai huda, sebagai petunjuk. Nah, saat kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak akan mungkin kita bisa apabila kita sendiri tidak memahami apa itu isi Al-Quran. Kemudian itulah akhirnya tugas kita di bulan Ramadan ini memang nggak cukup, tidak akan cukup hanya dengan membaca saja. Harus juga ada yang namanya mempelajari, memahami, seperti pada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Malaikat Jibril setiap malamnya di bulan Ramadan itu akan mendatangi Rasulullah untuk apa? Di situ dikatakan kata yudaris. Yudaris itu artinya dalam bahasa Arab itu mengajarkan. Jadi Malaikat Jibril itu datang kepada Rasul setiap malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran selama 1 bulan penuh itu. Nah, dari kata yudaris tersebut dapat ditarik kata dasar seperti yang kita pahami biasanya tadarus gitu ya. Di mana itu artinya mengajarkan. Jadi kan kita di sini lihat Al-Quran itu bukan cuma cukup dibaca saja gitu ya, tapi harus juga dipelajari, dipahami gitu. Nah, kemudian dari kita membaca tersebut harusnya kan ada pemahaman yang nanti kita dapatkan dari Al-Quran gitu. Karena peningkatan semakin tinggi peningkatan bacaan kita, harusnya semakin tinggi pula pengetahuan kita tentang Al-Quran gitu. Yang mana dari pengetahuan itu akan semakin menghujamkan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia. Nah, kemudian selain kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, selain hanya rutinitas membaca Al-Quran, kemudian memahami,
yaitu konsekuensi. Kita ada konsekuensi dalam mengimani Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi hendaknya itu kita tidak ulul amal ya. Jadi berpanjang angan bahwasanya di bulan Ramadan ini kita sudah berusaha untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya. Misalkan sholat ditambah dengan sholat sunnah yang lain, kemudian berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, menghatamkan berjuz gitu ya, berkali-kali gitu. Apakah cukup dengan seperti itu? Padahal kalau kita sudah merasa cukup dengan itu, kemudian kita merasa bahwa amalan kita sudah paling terbaik gitu ya, ternyata itu belum gitu, masih ada aktivitas yang memang apabila kita lakukan itu pengaruhnya itu akan sangat besar gitu, dan pengaruhnya itu bukan berpengaruh dalam bulan Ramadan ini saja, tetapi bisa berpengaruh setelah Ramadan berakhir gitu. Ada yang mengatakan bahwa apabila kita berhasil di bulan Ramadan, maka kita akan berhasil di 11 bulan berikutnya gitu ya. Ya, aktivitas apa gitu, yaitu memahami, mempelajari, kemudian menjadikan diri kita itu bertakwa gitu ya, memunculkan spirit keimanan kita, kemudian spirit belajar kita, kemudian ibadah kita dengan tadinya kita mengetahui apa itu isi Al-Quran gitu ya. Aktivitas yang memang harusnya kita lakukan tadi, yaitu mempelajari Al-Quran dengan sedetail mungkin, bisa dengan mengikuti kajian-kajian, kemudian halakoh, bacaan itu harus dengan nggak cukup dengan meyakini saja. Al-Quran itu bukan hanya cukup diyakini, tetapi juga harus dipelajari, kemudian dipahami, kemudian diamalkan gitu ya. Karena apalah arti mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan gitu ya. Kita memahami bahwa isi Al-Quran itu Quran sebagai petunjuk, tapi di kehidupan kita gitu ya, keseharian kita tidak menunjukkan bahwa kita berpegang pada Al-Quran gitu kebanyakan. Misalkan orang yang dia bacaannya bagus, dia amalan ibadah mahbahnya bagus, tetapi di kehidupannya dia masih menggunakan misalkan riba, atau masih tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kemudian contohnya lagi, dia merasa dia sudah terikat dengan Al-Quran ya, kesehariannya sudah totalitas ibadah mahbahnya, tetapi ternyata di kehidupannya dia rela gitu, dia itu dipimpin atau hidup dalam sistem yang memang sistemnya kehidupannya itu tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupannya gitu. Jadi kan ada satu yang miss gitu ya di dalam ia memahami bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian contoh lain tadi yang tentang nuzulul Quran, orang-orang menganggap bahwa Al-Quran itu turun tanggal 17, kemudian diperingati seperti hari-hari besar yang lainnya dengan mengadakan misalkan pengajian, kemudian dengan rentetan acaranya, kemudian setelahnya mereka kembali kepada kehidupan sebelumnya gitu loh, yang misalkan dengan maksiat, mereka dengan maksiatnya, kemudian ya seperti itu. Padahal tujuan atau target kita Ramadan, sebagaimana dalam Al-Baqarah 183, yaitu kita harus meraih ketakwaan yang hakiki. Ketakwaan yang hakiki itu apa? Yaitu kita akan menjadi bertakwa setelah gitu. Jadi setelah Ramadan berakhir itu kan stabil ketakwaan kita gitu. Jadi harapannya setelah kita menjalani Ramadan, setelahnya kita akan terikat di kehidupan kita, kita menjalani aktivitas kita akan terikat dengan hukum-hukum Al-Quran. Nah, kembali lagi pada aktivitas belajar atau mempelajari Al-Quran itu, apabila kita melakukan hal-hal tersebut, maka akan tumbuh, gitu, akan muncul sebuah spirit baru, gitu, yaitu semangat untuk tadi
harusnya bacaannya semakin bagus, kemudian hafalan kita semakin banyak, kemudian spirit untuk mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu benar, harusnya kita akan melakukan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian akan semakin tinggi pula semangat untuk menjadi Muslim yang berkarakter pejuang ya. Yaitu pejuang apa? Untuk memperjuangkan bahwa Al-Quran itu harus menjadi petunjuk kehidupan manusia. Karena apabila Al-Quran tidak menjadi rujukan atau pedoman hidup manusia, maka manusia itu akan tersesat. Mereka tidak akan bahagia gitu ya, tidak akan selamat. Malah akan menjerumuskan manusia itu kepada lubang kesesatan, penderitaan yang akhirnya menimbulkan kecelakaan kemudian di alam akhirat. Nah, tentu kita tidak ingin hal-hal seperti itu. Karena itu kita sebagai Muslim harus gitu betul-betul memiliki pemahaman yang benar bahwasanya Al-Quran itu sebagai huda, gitu, sebagai petunjuk kehidupan. Bahwasanya Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk apabila Al-Quran itu diterapkan di semua sendi kehidupan manusia gitu secara sempurna atau menyeluruh di semua kehidupan kita. Dan Al-Quran itu akan bisa diterapkan dengan sempurna apabila semua umat muslim itu berjuang gitu ya, berjuang memahami, kemudian mengamalkan dan menyebarkan, kemudian memperjuangkan bahwa haruslah Al-Quran yang menjadi petunjuk kita gitu, pedoman hidup kita, bukan pedoman yang lain gitu ya. Dan yang bisa menerapkan Al-Quran secara sempurna gitu ya, bukan dari individu saja gitu, bukan juga dari kelompok tertentu. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita yang satu, kemudian kelompok tertentu, tetapi harus ada peran daripada negara gitu ya, negara yang memang di dalamnya gitu, negara tersebut mau gitu untuk menjadikan Al-Quran sebagai dasar kehidupannya gitu. Jadi aturan-aturan yang mengatur urusan masyarakat, urusan umat itu harusnya dengan Al-Quran. Karena itu harapannya di Ramadan kali ini kita itu akan semakin bersemangat gitu, semangat untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup manusia, agar kita bisa mengembalikan makna gitu, makna daripada surat Al-Baqarah 185 tadi bisa terlaksana dengan sempurna gitu, insya Allah. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Umjur maqala wala tamjur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Ustazah Ina yang telah menyampaikan materi tausiah pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi tausiah pagi hari ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ina, bisa saya rangkumkan bahwa hari ini 17 Ramadan, dan ini identik dengan atau di berbagai dalil menyatakan bahwa ini adalah nuzulul Quran, atau maknanya diturunkannya Al-Quran ya, bulan diturunkannya Al-Quran, atau waktu diturunkannya Al-Quran. Dan dari sini kita bisa memahami bahwa Masya Allah, Al-Quran ini diturunkan di bulan mulia atau bulan terbaik kepada orang terbaik, yaitu Rasulullah SAW, dipersembahkan untuk umat terbaik, yaitu umat Islam, sebagaimana yang ada di Quran surat Ali Imran 110 tadi yang disampaikan oleh Ustazah Ina, dan juga gitu ya, yang membawanya adalah malaikat terbaik. Masya Allah, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini adalah yang terbaik. Tentu tidak
pasti ada maksudnya ya, bukan tanpa maksud Allah menghendaki demikian. Nah, Masya Allah, bahwa hari ini kita menjumpai ya, Al-Quran ini adalah yang sesuatu yang terbaik, untuk yang terbaik, yang membawanya terbaik, dan turun di bulan yang terbaik. Maka bagi kita, tidak cukup ya hanya memperingati saja ada nuzulul Quran atau waktu diturunkannya Al-Quran, atau kemudian hanya sekedar atau cukup membaca Al-Quran saja berbanyak-banyak di bulan Al-Quran, tetapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazah Inah, maknanya dari dalil yang disampaikan adalah tadarus itu mengajarkan gitu ya, dan juga dari Quran Surat Al-Baqarah 185 ada fungsi yang harus kemudian manusia atau umat Islam itu fahami, bahwa Al-Quran ini memiliki fungsi yang pertama sebagai hudan atau sebagai petunjuk, sebagai roadmap ya, peta atau GPS kalau kita bilang, petunjuk dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah sebagai penjelas gitu, supaya kita tidak kehilangan arah saat menjalani kehidupan. Dan yang ketiga sebagai pembeda atau al-furqan, antara hak, antara yang batil itu jelas di sisi Allah gitu. Nah, maka ketika kita memahami ada konsekuensi keimanan dari Al-Quran ini, kita kepada Al-Quran ini, maka sebagaimana yang di Quran Surat Al-Baqarah 185, harus Al-Quran ini difungsikan untuk sebagai petunjuk, penjelas, pembeda. Yang kemudian ini tidak bisa tidak saat fungsi Al-Quran ini sempurna ketika ada negara yang menerapkannya. Tidak bisa hanya sebatas individu seperti hari ini menjalankan Al-Quran, pun juga tidak bisa atau tidak cukup hanya sebatas masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu gitu ya menjalankan Al-Quran, tetapi harus dalam bentuk negara gitu ya, karena negara sebagai institusi pelaksana dari hukum Allah gitu. Dan Islam menjelaskan bahwa antara agama dan negara itu seperti saudara kembar, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, kita melihat hari ini kaum muslimin terkait dengan Al-Quran ini, karena tidak ada negara atau tidak ada institusi yang melaksanakan syariah atau hukum Allah secara kafah, maka kemudian harus muncul ya, kita tergerak atau tersadarkan untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat, menjadikan Al-Quran ini hidup, Al-Quran ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Tentu tidak kemudian dengan kita kreatif, tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana caranya untuk menghidupkan, bagaimana caranya untuk membumikan, bagaimana cara untuk menerapkan Al-Quran di muka bumi ini. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, melakukan interaksi di tengah-tengah umat, melakukan edukasi terhadap umat Islam, dan yang ketiga nanti akan ada upaya untuk penerapan syariah kafah atau aturan Allah secara kafah di muka bumi ini. Mari ibu-ibu dan akhwati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustazah Inah, idealnya Ramadan kali ini itu membuat kita tergerak, termotivasi untuk menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan Al-Quran. Supaya kita sebagai umat Islam itu tidak dikategorikan sebagai umat yang Rasulullah tangisi gitu ya. Rasulullah bersedih dan Rasulullah itu mengadu kepada Allah. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu mengabaikan, melalaikan Al-Quran atau menaruh atau memposisikan Al-Quran itu di punggung. Tidak berada di depan laksana imam, tetapi posisi Al-Quran saat ini itu seperti makmum gitu. Nah, ini memprihatinkan. Kenapa? Karena kalau posisi Al-Quran sebagai imam ini akan menjerumuskan atau mendorong ke neraka. Sementara Allah menetapkan Al-Quran itu harus sebagai imam yang dengannya akan menjadi GPS atau menjadi petunjuk pedoman yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya rangkumkan dari yang disampaikan oleh Ustazah Inah. Mudah-mudahan tadi dari yang disampaikan kita semuanya mendapat pencerahan. Tidak bisa tadi disampaikan oleh Ustazah Inah kita tulul amal, mencukupkan amal-amal yang sudah kita lakukan sampai detik ini, tetapi kemudian kita harus tergerak gitu ya, tidak boleh merasa cukup dengan amal yang sudah kita lakukan. Selalu berpikiran bahwa kita khawatir ya, amal-amal yang sudah kita lakukan, yang kita bayangkan itu bisa menolong kita menuju surganya Allah,
Tapi kita harus berpikir itu belum cukup ya untuk membawa kita menuju surganya Allah. Baik, saya sampaikan jazakillah khair katsir kepada Ustazah Ina yang telah menyampaikan tausiah, memberikan reminder kepada kita semuanya, dan tak lupa juga saya sampaikan jazakumullah khair katsir kepada ibu-ibu dan akhwati yang telah menghadiri forum tausiah pagi hari ini. Semoga keberkahan meliputi kita semuanya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan untuk menjalani ketaatan jalan Allah, terus sehat, tetap semangat, dan terus taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup materi kajian hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.